Halo, selamat datang. Hari ini kita bakal dalemin sebuah kisah kuno yang menarik banget, yaitu tentang Lembah Sidim. Tempat ini, wah, digambarkan kayak surga di bumi. Tapi ternyata, di baliknya ada rahasia kelam yang ujung-ujungnya membawa kehancuran. Coba deh bayangin sejenak. Ada sebuah lembah yang subur banget, hijau, airnya melimpah di mana-mana, saking indahnya sampai-sampai disamain kayak Taman Eden. Nah, itulah pemandangan pertama yang kita dapat dari Lembah Sidim. Kelihatannya sih menjanjikan kemakmuran luar biasa. Nah, disinilah ceritanya jadi makin seru. Pertanyaan ini jadi inti dari semua pembahasan kita. Dari gambaran yang kelihatannya sempurna tadi, kita akan lihat gimana sebuah tempat yang indah justru bisa jadi panggung malapetaka. Jadi, gimana ceritanya sebuah surga bisa punya harga? Semuanya berawal dari sebuah pilihan. Satu keputusan yang diambil cuma karena kelihatannya bagus dari luar, tanpa memikirkan apa yang sebenarnya tersembunyi di dalamnya. Nah, yang membuat pilihan ini adalah Lot, keponakannya Abram. Dia lihat lembah itu dan langsung mikir, wah ini dia tempat yang pas. Dia milih kenyamanan, kehidupan yang gampang, semuanya cuma berdasarkan penampilan. Padahal di balik semua keindahan itu, ada kerusakan moral yang gak kelihatan mata. Pilihan Lot ini kalau kita pikir-pikir, relate banget ya sama kita. Kita sering banget kan tergoda sama apa yang kelihatannya bagus, apa yang dunia tawarin, sukses, nyaman, mewah, tanpa bertanya dulu, ini sejalan gak ya sama tuntutan yang lebih tinggi? Dan bisa ditebak, keindahan lembah itu nggak bertahan lama. Nggak butuh waktu lama sampai keserakahan dan ambisi manusia mengubah taman yang indah ini jadi medan perang. Jadi pemicunya sebenarnya simple banget, soal kekuasaan dan uang. Selama 12 tahun, raja-raja lokal ini tunduk pada raja yang lebih kuat. Tapi kemudian keserakahan mulai muncul. Mereka memberontak, mikir bisa ambil alih kendali, dan apa hasilnya? Konflik berdarah di tempat yang tadinya damai. Ayat ini benar-benar menyoroti sebuah kebenaran yang abadi. Akar dari semua konflik di luar sana, entah itu perang antar negara atau pertengkaran kecil di antara kita, seringnya ya datang dari pertempuran di dalam diri kita sendiri, ambisi, hawa nafsu, dan keserakahan. Oke, sekarang kita sampai ke bagian yang paling kuat dari cerita ini. Ternyata, bahaya di lembah ini bukan cuma dari manusianya loh. Tanahnya sendiri menyimpan jebakan mematikan, baik secara fisik maupun rohani. Jadi secara harfiah nih ya, lembah Sidim itu penuh sama lubang-lubang aspal. Bayangin aja, kamu lagi jalan, terus tiba-tiba tanah di bawah kamu amblas, dan kamu terhisap ke dalam lumpur hitam yang pekat dan lengket. Ini bahaya nyata yang ada di sana. Tapi disinilah maknanya jadi lebih dalam. Lubang-lubang aspal ini jadi simbol yang pas banget buat dosa. Sesuatu yang tersembunyi, yang dari luar mungkin gak kelihatan bahaya, tapi sekali kita terperosok, wah susah banget buat keluar lagi. Ironis banget kan? Mereka ini lagi berusaha lari dari satu masalah, yaitu kekalahan perang, malah jatuh ke masalah yang jauh lebih buruk dan lengket. Mereka coba kabur dari konsekuensi, tapi malah makin terperangkap. Dari taman menjadi tanah tandus. Inilah akibat akhir dari semua pilihan buruk yang dibuat di lembah itu. Transformasinya benar-benar jadi sebuah peringatan yang mengerikan buat kita. Perbedaannya, jomplang banget kan? Tempat yang tadinya simbol kehidupan dan kelimpahan, yang disamain sama taman Tuhan, berubah jadi laut mati. Tempat yang tandus, tanpa kehidupan sama sekali, janji kemakmuran berubah jadi simbol kehancuran total. Jadi, poin utamanya di sini adalah dosa itu mungkin menjanjikan kenikmatan, kebebasan, kemakmuran, persis seperti yang ditawarkan lembah Sidim. Tapi pada akhirnya, upahnya selalu kehancuran dan kematian. Janji itu ternyata kosong. Tapi tenang dulu, cerita ini nggak berakhir dengan keputusasaan kok. Ada jalan keluarnya. Ada sebuah alternatif yang ditunjukin sama tokoh lain dalam cerita ini, dan ini bagian yang paling memberikan harapan dari seluruh kisah ini. Nah, di sini pelajarannya jadi jelas banget. Lot memilih pakai matanya, ngejar yang gampang dan nyaman, dan akhirnya dia hampir kehilangan segalanya. Sebaliknya, Abram berjalan dengan iman, percaya sama janji Tuhan, dan pada akhirnya justru dialah yang datang menyelamatkan. Jadi, apa nih yang bisa kita bawa pulang? Pelajarannya praktis banget. Pertama, hati-hati sama pilihan yang cuma didasari sama apa yang kelihatan bagus. Kedua, waspada sama kompromi yang kelihatannya sepele. Dan yang paling penting, kalau kita udah terjebak, lari itu bukan solusi. Pertobatan sejati itulah jalan keluarnya.
Pada akhirnya, kisah kuno ini ngasih kita pertanyaan yang sangat personal dan modern. Setiap hari kita dihadapkan pada pilihan, antara lembah yang kelihatan gampang dan menarik, atau jalan iman yang mungkin terasa lebih sulit. Pilihan ada di tangan kita masing-masing.